Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Yang sebentar Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Tolong kami Bapa, singkapkan segala yang terselubung di dalam firman-Mu. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan beri kami kemampuan-Mu ya Bapa, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi boleh menaungi kami Bapa, melindungi kami, menuntun kami di jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Ini Tuhan, keberadaan kami Bapa. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, hati, pikiran kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan doa kami, karena doa ini kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, selama kita hidup di dunia ini, kita adalah manusia yang lemah dan berdosa. Itu sebabnya saudara, kita membutuhkan seorang penebus di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Saudara, di dalam kehidupan ini kita harus percaya kepada Allah. Sekalipun Allah tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tapi kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka bergaul intim, bergaul karib dengan Allah. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu membuat jarak pemisah antara Allah dan manusia. Terlebih karena kecenderungan hati manusia adalah untuk berbuat dosa, maka roh Allah meninggalkan manusia. Tetapi tidak untuk selama-lamanya Allah murka. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Tetapi karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu sebabnya saudara, Allah mau menebus kita. Allah mau membebaskan kita dari kuasa iblis, dari belenggu dosa, dan dari kuasa maut. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah korban penebusan dosa manusia.
yang membuat kita dapat berhubungan langsung dengan Allah Bapa di sorga tanpa ada jarak lagi. Dan kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Dan melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa dia adalah penebus kita, maka kita tidak perlu lagi mengorbankan darah binatang untuk kita datang mempersembahkan syukur kita kepada Allah. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah korban yang sempurna. Korban yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Pengorbanan yang hanya satu kali dan untuk selamanya. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menghancurkan kerajaan dan kuasa iblis di atas dunia ini. Dan harga bayar untuk penebusan dosa manusia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam kebutuhan kita manusia. Karena nama Yesus adalah nama yang ajaib, nama di atas segala nama yang olehnya kita diselamatkan. Yesus adalah satu-satunya penguasa baik di sorga maupun di bumi. Setan tunduk kepada nama Yesus. Karena setelah kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan menunjukkan tangan dan kakinya yang berlubang paku, bahwa dia adalah benar-benar Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah 40 hari, setelah Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pembela kita untuk mendoakan kita, umat kesayangannya. Firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara, firman Tuhan katakan jangan takut, jangan bimbang. Sebab Tuhan memberikan kepada kita suatu kekuatan yang daripada Allah sendiri. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan dia yang telah menebus kita. Allah mengenal orang-orang kepunyaannya. Bahkan Allah memanggil kita dengan nama kita. Ini benar saudara. Sama seperti Allah memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Demikian juga Allah memanggil kita dengan nama kita. Karena Allah mengenal siapa orang-orang kepunyaannya. Bahkan Allah melukiskan kita di telapak tangannya Allah. Dan nama kita ada tercatat di dalam buku kehidupan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan saudara, biarlah kita tidak takut di dalam menjalani kehidupan dan penghidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini. Karena
Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kita, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Akulah Tuhan Allahmu, akulah penebusmu. Saudara, kuasa Tuhan terbukti nyata di dalam menolong dan melindungi umatnya. Ketika orang Israel diperhadapkan dengan jalan buntu, selama dalam pelariannya ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukan berkudanya, di situ Tuhan Allah bertindak untuk menolong dan melindungi umatnya, sehingga di bawah kepemimpinan Musa, orang Israel dapat menyeberangi Laut Tibrau seperti berjalan di jalan raya, sedangkan Fir'aun dan pasukan berkudanya ditenggelamkan ke dalam laut dan mati. Saudara, ini tidak bisa dipikir dengan akal pikiran kita manusia, tapi itulah kuasa ilahi, kuasa Allah yang nyata, terbukti benar dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika berada di dalam perapian yang menyala, ketiganya kedapatan tidak terbakar sedikit pun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan Raja Nebukadnezar ketika melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, di situ ada 4 orang yang berjalan-jalan dalam perapian yang menyala-nyala, dan yang seorang seperti seorang dewa. Dialah Tuhan Allah kita yang menolong dan menyertai setiap orang-orang yang mau percaya dan yang berserah penuh kepadanya. Saudara, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, tertulis di dalam Alkitab, itu bukanlah suatu dongeng atau legenda, tapi itu benar-benar terjadi atas kehidupan nabi-nabi Allah pada zamannya. Dan firman Allah tidak berhenti pada zaman nabi-nabi saja pada zaman dahulu kala, tapi juga berlaku pada kita sekalian pada masa sekarang ini, yaitu orang-orang yang mau percaya kepadanya, karena firman Allah itu hidup dan berkuasa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman Allah itu kekal dan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kitab Wahyu mengingatkan kita untuk kita tidak menambahi atau mengurangi setiap perkataan yang terdapat di dalam firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, amin. Puji Tuhan, saudara, Dialah Allah penebus kita. Dia tidak hanya datang sebagai bayi, tapi Tuhan Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua pada kesudahan zaman. Kiranya kita tetap mempercayai Dia, bahwa Dialah Allah penolong kita, Dialah penyelamat kita, Dialah yang telah menebus kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Dia berkata kepada kita, jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Saya mengajak kita sekalian bersama-sama berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu Bapa. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengar saat ini Bapa. Kiranya kami tetap mempercayai Engkau, bahwa Engkau Allah penebus kami, Engkau penolong kami Bapa. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Oh Tuhan, melindungi kami Bapa. Oh Tuhan, terima kasih, kiranya kami tetap didapati setiawan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa. Ini segala doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.